Ketidakpastian tentu sangat membingungkan. Namanya juga hidup, ada aja tiba-tibanya. Tapi di balik uncertainty tersebut selalu ada hal yang bisa disyukuri. Aku selalu berusaha menikmati apa yang tersedia meski perasaan mungkin tidak akan pernah cukup. Bahkan aku yang staff itu pun kadang oleng. Enggak sih, aku yang kayaknya memilih oleng. Aku yang menyediakan diri untuk oleng. Aku yang membangun narasi-narasi sendiri di kepalaku. Jadi harusnya aku tahu kan ke depannya harus apa? Harus logis. Halo, ketemu lagi sama aku di minggu pertama Desember 2025. Hari Senin, aku cukup slow tapi aku mengikuti jadwal. Jadi pagi-pagi aku sudah di kampus, sarapan terus nugas. Selesai itu 1 litrep MKP, kemudian kuliah sistem. Habis kuliah aku langsung balik. Biasanya kan ngumpul dulu ya sama teman-teman. Sekarang aku memang sedang mencoba untuk lebih sering pulang karena ya aku tahu fokusku adalah saat sendirian. Kenapa aku harus fokus? Karena tugasku memang sebanyak itu sampai UAS nanti. Kalau nggak mulai dicicil dari Senin kemarin itu nanti aku bisa kewalahan. Dan aku juga masih punya tanggungan untuk hari Rabunya. Jadi waktu pulang itu aku menghafalkan skrip 3-minute presentation untuk hari Rabu. Jadi ada banyak percobaan-percobaan lah. Entah yang kelebihan menitnya panjang, entah aku yang kecepatan ngomongnya, aku yang masih belibet. Yang paling ditakutin waktu 3-minute presentation itu adalah memang satu, belibet. 2, kalau udah belibet biasanya terhenti dan itu akan ngeblank. Kita tidak bisa menemukan kata yang kita maksud lagi. Dan yang ketiga adalah kehabisan waktu. Kalau kehabisan waktu itu artinya kita tidak bisa mendeliver apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Aku juga ada diskusi secara online dengan temanku tentang tugas untuk hari Selasa. Dan aku cukup produktif juga karena di hari Senin itu aku ngedit video. Hari Selasa aku menyelesaikan artikel PIJ kelas KIK, lumayan juga, ternyata pembahasan abstraknya cukup dalam. Dan itu bisa jadi bekal yang bagus untuk UAS. Setelah kuliah jam 3 itu, aku lagi-lagi pulang. Selasa malam aku bukan free sih, maksudnya tidak keluar. Karena sebelumnya tuh kayak ada rencana ingin keluar bareng temanku, tapi ternyata dia juga mikir hal yang sama bahwa ternyata kita banyak tugas ya, jadi kita skip dulu agenda untuk keluar itu. Rabu aku banyak tanggungan dari pagi, itu udah litdik meskipun hanya potluck party dan konsul dikit-dikit, tipis-tipis karena pertemuan terakhir. Dan puncak dari segalanya adalah di jam 1 aku ada 3-minute presentation. Grogi banget, astaga, semua anak di kelas juga tahu kalau aku grogi, tapi alhamdulillahnya bisa berjalan dengan lancar dan aku juga cukup puas meskipun ya tidak sempurna. Jam 3 kita masih ada kelas besar terakhir, dan itu mungkin di semester ini akan menjadi pertemuan terakhir dengan anak-anak yang lain. Lalu aku ke suatu tempat untuk beli kebaya karena rencananya hari Jumat itu aku mau ikut teman-teman jalan-jalan ke Solo. Hari Kamis masih ada kuliah
terakhir banget PAJ tapi kelas kecil, jadi aku hanya bertemu dengan sebagian teman-teman. Aku langsung pulang, nggak pulang, aku ada errands dulu ke 1, 2, 3 tempat gitu untuk rencana besokannya. Tapi kemudian aku fokus di kos saja untuk menyelesaikan riset. Dan sampai malam, meskipun hari itu sebenarnya dari sore berlalu dengan penuh ketidakpastian, tapi hebat aku bisa melaluinya dengan tetap mengerjakan riset dan selesai di malam itu. Jumat aku mulai mengerjakan UAS matkul tradisi, ternyata cukup jelimet karena aku pakai metode kuantitatif. Tapi aku yakin aku bisa, cuman ya emang progresnya pelan aja. Sebelum Isya aku sudah nyampe kos lagi. Sabtu pagi aku yoga. Tapi ada satu hal yang gagal, dan ya biarlah dia menggantung seperti itu adanya agar menjadi pengingat. Balik yoga, aku makan siang di kos, kemudian lanjut mengerjakan UAS tradisi lagi. Akhirnya di hari Sabtu itu aku bisa menyelesaikan analisis SPSS-nya. Keren, dan aku berasa puas, bangga sama diri sendiri. Good job. Hari ini, hari Minggu, aku fokus untuk memperbaiki dan merapikan isi tulisan. Wah, ini adalah perjalanan yang cukup tough. Hari ini, hari Minggu, selain aku ada keluar untuk laundry. Di tempat laundry pun aku sambil nugas. Sungguh full nugas ya, tapi aku senang dan bersemangat karena aku tahu aku akan bisa melewatinya asal aku disiplin aja. Kesimpulanku untuk minggu ini adalah, dari luar mungkin aku terlihat tenang karena aku juga tidak punya banyak aktivitas yang melibatkan orang banyak. Aku cukup banyak menyendiri di 1 minggu terakhir ini. Tapi sebenarnya di dalam otakku ada banyak hal yang kupikirkan, dan itu cukup berupa gelombang yang kalau aku tidak wise bisa mungkin merusak hariku. Sekian ceritaku tentang minggu ini, penuh ketidakpastian tapi juga sekaligus ada banget progresnya. It's good. Thank you Rindang sudah berusaha dan berjuang untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya.